Firi, Namo Nama Buddhaya, Bu. Budaya. Nama Budaya, selamat siang. Oke, Firi, Maxel, Pawon, Mikael, kalau memungkinkan untuk membuka kamera, silahkan untuk dibuka kameranya, supaya Ibu bisa tahu kalau teman-teman benar-benar mengikuti pembelajaran siang hari ini ya. Oke, terima kasih. Selamat sore, Miss Putri. Namo Selamat Buddhaya. sore. Ya, selamat sore, Namo Buddhaya. Selamat sore, Miss Putri. Namo Buddhaya. Kalau memungkinkan untuk membuka kamera, boleh dibuka kameranya. Oke, teman-teman yang lain ada Osela, Stefani. Silahkan jika memungkinkan untuk membuka kamera, dibuka kameranya terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran sore hari ini. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Mari kita mulai pembelajaran sore hari ini dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Oke, Dominic ada raise hand? Jayden wifi-nya kayaknya lagi ada masalah, jadi bisa juga dia nggak bisa masuk. Oh ya, oke, Jayden ya. Ya. Oke, terima kasih Dominic. Ya, teman-teman, mari kita mulai pembelajaran sore hari ini dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Silahkan bersikap anjali. Kita bacakan bahasa Palinya saja. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabbe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, teman-teman, kita berjumpa kembali di kelas Agama Buddha untuk kelas 7, 8, dan juga 9. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu Putri ingin mengulas sedikit tentang pembacaan nama Karapata dan juga pembacaan parita yang lainnya. Oke, jadi Ibu Putri akan jelaskan kembali cara bacanya ya. Kemarin Ibu Putri sempat melihat videonya, video teman-teman pada saat melantunkan nama Karapata. Nah, di sini Ibu Putri ingin ini nih, membedah perkata, cara bacanya begitu. Oke, jadi yang pertama ini kan araham. Memang benar tulisannya kan ada M begitu ya, araham. Tetapi karena ada titik atasnya, jadi dibaca arahang begitu. Dan ini berlaku di semua parita. Jadi kalau teman-teman ada baca yang M terus titik atas, itu dibaca eng. Jadi kalau ini dibacanya jadinya arahang begitu. Oke, kemudian ada Sama Sambuddho Bhagawa. Di sini di atas A ada strip panjang. Ini artinya kita harus membaca panjang juga. Jadi Sama Sambuddho Bhagawa. Nah, ini juga berlaku di semua parita kalau kita melihat ada huruf vokal seperti A, kemudian ada huruf U, itu kalau atasnya ada strip, itu kita baca panjang. Kemudian kalau huruf O, itu udah otomatis kita langsung baca panjang. Oke, begitu ya. Ini sebagai wawasan teman-teman aja supaya lebih paham dan juga bisa membaca nama Karapata dengan lebih baik. Oke? Iya, pada sore hari ini kita akan belajar kembali dengan topik yang baru. Hari ini kita akan belajar tentang Dhamma Yatra, teman-teman.
Oke, ada yang pernah mendengar kata Damayatra sebelumnya, kata Pali ini? Silahkan, bisa dijawab dengan belum atau sudah Damayatra dan sudah pernah tahu, lihat, atau Belum, Bu. mendengar? Belum ya? Oke. Ya, jadi apa itu Damayatra? Kata Damayatra ini kan terdiri dari dua kata ya. Ada Dharma dan juga Yatra. Dharma ini artinya kebenaran, sedangkan Yatra artinya tempat di mana, maksudnya seperti itu ya. Oke, tempat di mana, sorry. Jadi jika kedua ini disatukan menjadi Damayatra, maka Damayatra berarti tempat yang berhubungan dengan kebenaran atau Dharma yang perlu dikunjungi oleh umat Buddha. Nah, karena mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan agama Buddha, maka kata Damayatra ini juga sering diartikan sebagai berziarah ke tempat-tempat suci. Oke, jadi sudah paham ya, arti Damayatra itu adalah berziarah ke tempat-tempat suci. Nah, tempat-tempat sucinya ini seperti apa ya? Oke, jadi dalam perjalanan Sang Buddha, itu kan sejarahnya panjang sekali ya, dari beliau lahir, kemudian mencapai penerangan sempurna, kemudian parinibbana. Nah, itu kan terjadinya peristiwa-peristiwa tadi itu di sebuah tempat begitu ya. Dan semuanya beda-beda. Nah, itu tempat-tempat itu yang bisa kita jadikan tempat berdamayatra atau berziarah untuk merenungkan kembali kebenaran yang diajarkan oleh Buddha. Nah, apa saja tempat-tempat ini? Oke, yang pertama ada Taman Lumbini. Ada yang tahu Taman Lumbini itu tempat terjadinya peristiwa apa? Taman Lumbini. Ya, sepertinya Kenapa, Bu? belum. Oke, ya, Taman Lumbini ini tempat terjadinya peristiwa apa? Ada yang sudah tahu? Tempat tempat siapa? Siddhartha Gautama lahir ya? Ya, betul. Oke, tempat lahirnya Pangeran Siddhartha. Ya, ini menjadi salah satu tempat tujuan untuk berdamayatra. Nah, pada sore hari ini kita akan melihat bisa melihat seperti apa sih Taman Lumbini, tapi ini kondisi sekarang ya, bukan kondisi zaman dahulu. Kita akan melihat tempat kelahiran Pangeran Siddhartha seperti apa. Galanamita, Damayatra adalah berziarah ke tempat-tempat suci yang berhubungan dengan Dhamma. Pencetus Damayatra adalah Raja Asoka dari Jambudvipa dengan membangun beberapa situs bersejarah di India dan Nepal. Damayatra dianjurkan oleh Sang Buddha saat membabarkan Mahaparinibbana Sutta, bahwa bagi mereka yang dengan keyakinan kuat melakukan ziarah ke tempat-tempat yang ada hubungannya dengan Dhamma, maka setelah meninggal dunia, mereka akan terlahir kembali di alam surga. Salah satu tempat yang dianjurkan untuk melakukan Damayatra adalah Taman Lumbini di Nepal. Taman Lumbini adalah tempat Pangeran Siddhartha dilahirkan di bawah pohon salak kembar pada tahun 623 sebelum Masehi. Ketika ibunya dalam perjalanan ke rumah neneknya ke kerajaan Dewadaha. Taman Lumbini adalah salah satu dari 4 tempat suci untuk berziarah yang sudah ada sejak zaman kehidupan Buddha Gautama. Taman Lumbini terletak di kaki Gunung Himalaya, 25 km sebelah timur kota Kapilawastu, kerajaan di mana Pangeran Siddhartha menghabiskan 29 tahun usianya. Situs ini ditemukan pada tahun 1896 oleh para arkeolog Nepal dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1997.
Di dalam situs suci Taman Lumbini ini terdapat reruntuhan wihara kuno, pohon bodhi, kolam mandi kuno, pilar Asoka, dan kuil Ratu Maya Dewi, tempat di mana kelahiran Buddha tepat berada. Di kuil Ratu Maya inilah dikatakan merupakan tempat di mana Pangeran Siddhartha Gautama dari suku Sakya dilahirkan. Di dalam kuil dapat ditemukan berbagai lukisan yang menunjukkan kisah kelahiran Pangeran Siddhartha. Sebenarnya bangunan kuil yang sekarang kita lihat bukanlah kuil aslinya, melainkan dibangun di atas kuil kuno yang sebenarnya, dengan tujuan untuk melindungi kuil tua dari kehancuran. Situs-situs ini saat ini digunakan para peziarah dari berbagai negara melakukan chanting dan meditasi. Salah satu keunikan situs ini adalah area di sekitar situs hanya boleh dibangun wihara saja. Tidak boleh dibangun hotel dan restoran. Hal ini untuk menjaga nilai religius di situs ini. Bagi Kalenamita yang ingin berdamai yatra, merenungkan sifat-sifat luhur Sang Buddha, sebaiknya menyiapkan fisik yang prima. Luas wilayah yang hampir mencapai 7 km persegi membutuhkan tenaga ekstra untuk mengelilinginya. Sebuah pengalaman luar biasa jika kita berdamai yatra di Taman Lumbini, menyaksikan sendiri tempat dilahirkannya Pangeran Siddhartha dan merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha. Jadi, apakah Kalenamita memiliki rencana untuk mengunjungi Taman Lumbini? Iya, oke. Jadi ini adalah tempat pertama yang bisa kita kunjungi untuk berdamai yatra ya. Ada Taman Lumbini. Dan tadi betul sekali sudah disampaikan Taman Lumbini ini tempat terjadinya peristiwa apa sih? Di Taman Lumbini ini terjadi peristiwa kelahiran Pangeran Siddhartha waktu itu. Oke, jadi pada saat kelahiran Pangeran Siddhartha ini juga luar biasa sekali. Pada saat itu bunga-bunga bermekaran, burung-burung berkicau, terjadi gempa juga. Ini Ibu Putri sampaikan waktu itu di Pancaniama ya, tepatnya di Damaniyama. Jadi luar biasa sekali, seluruh alam semesta menyambut kelahiran calon Buddha, seorang pangeran, yaitu Pangeran Siddhartha. Nah, pada saat kita berkunjung ke Taman Lumbini, misalnya kita punya kesempatan ke sana, apa sih yang kita lakukan? Tadi disampaikan juga di dalam video, apa yang bisa kita lakukan? Ya tentu merenungkan kembali ajaran-ajaran Buddha, merenungkan kembali keagungan Buddha, dan juga merenungkan kembali jalan apa sih yang ditunjukkan Sang Buddha untuk kita bisa mencapai kebahagiaan. Begitu. Oke, itu tempat pertama yaitu Taman Lumbini dan masih ada yang lainnya. Oke. Nah, Taman Lumbini ini juga saat ini menjadi situs warisan dunia UNESCO dan ini ditetapkan pada tahun 1997 ya. Oke, yang kedua ini ada Bodh Gaya. Ada yang tahu Bodh Gaya itu tempat terjadinya peristiwa apa? Ada yang masih ingat tentang sejarah kehidupan Buddha? Bodh Gaya itu tempat terjadinya peristiwa apa? Menjadi budaya. Oke, Wilbert, betul sekali tempat menjadi Buddha. Ini tempat kedua yang bisa jadi pilihan untuk kita berdamai yatra. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa sih Bodh Gaya ini saat ini. Oke, Ibu Putri akan putarkan videonya. Kalenamita, mari melihat tempat Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Tempat suci ini bernama Bodh Gaya di India. Salah satu tempat suci yang dapat dikunjungi untuk memperkuat keyakinan kita terhadap kebenaran Dhamma. Bodh Gaya adalah nama sebuah kota di distrik Gaya di Bihar, India. Bagi umat Buddha, Bodh Gaya adalah tempat yang paling penting
dari 4 utama situs sejarah Buddhis yang terkait dengan masa kehidupan Buddha Gautama. Di tempat inilah Pangeran Siddhartha duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi sampai mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu, Bodh Gaya adalah jantung peradaban Buddhis selama ratusan tahun, sampai akhirnya hancur akibat peperangan pada abad ke-13. Di kawasan ziarah Bodh Gaya ini kita dapat mengunjungi Wihara Megah yang menjadi situs warisan dunia UNESCO bernama Wihara Mahabodhi. Wihara Mahabodhi yang pertama kali dibangun oleh Raja Asoka pada abad ke-3 sebelum Masehi ini merupakan tujuan utama ziarah umat Buddha. Tepat di samping wihara terdapat sebuah Wajrasana atau tahta berlapis berlian yang dibangun oleh Raja Asoka sebagai penanda tempat Sang Buddha bermeditasi. Sampai sekarang kita masih bisa melihat tahta berlian ini karena pengelola merawatnya dengan baik. Tahta berlian ini dibangun di bawah pohon Bodhi yang berdiri dengan kokoh. Pohon Bodhi ini merupakan keturunan asli pohon Bodhi tempat Sang Buddha bermeditasi dulu. Berbahagia sekali jika kita dapat mengunjungi situs warisan dunia ini, menyaksikan langsung tempat Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Berziarah, melakukan chanting, dan berpradaksina atau mengelilingi situs ini merupakan wujud keyakinan umat Buddha terhadap kebenaran Dhamma yang tetap ada, walaupun Sang Buddha telah lama parinibbana. Jadi, apakah Bodh Gaya sudah masuk daftar tempat wisata? Oke, ini adalah Bodh Gaya, benar sekali tempat Pangeran Siddhartha duduk bermeditasi, kemudian mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Jadi tempat-tempat bersejarah ini masih bisa kita jumpai saat ini. Ini membuktikan bahwa memang sejarahnya Buddha waktu itu tuh benar-benar ada begitu ya. Dari tempat kelahiran tadi Taman Lumbini, kemudian yang kedua ini ada Bodh Gaya atau tempat terjadinya peristiwa Sang Buddha mencapai penerangan sempurna atau menjadi Buddha. Jadi inilah kedua tempat yang bisa menjadi pilihan kita untuk berdamayatra. Tadi disampaikan bahwa dengan damayatra kita ini bisa meningkatkan keyakinan kita pada Dhamma, pada Buddha. Ya karena kita tahu, kita benar-benar melihat kalau tempat terjadinya peristiwa pencapaian penerangan sempurna ini benar-benar ada begitu ya. Jadi Dhamma pun seharusnya memang benar ada. Inilah yang membuat kita semakin yakin terhadap ajaran Buddha. Oke, ini tempat yang kedua. Nah, selanjutnya ini kita juga bisa berkunjung ke Taman Rusa Isipatana. Ada yang tahu ini tempat terjadinya peristiwa apa? Taman Rusa Isipatana. Belum tahu, Bu. Belum tahu, James. Yang lainnya ada yang sudah tahu tempat atau Taman Rusa Isipatana tadi menjadi tempat terjadinya peristiwa apa? Buddha pertama kali mengajarkan Dharma. Oke, tempat Sang Buddha pertama kali membabarkan Dhamma atau mengajarkan Dhamma. Kita akan coba lihat apakah benar. Saya akan putarkan kembali videonya. Silakan teman-teman untuk disimak baik-baik. Kalanamita, mari kita melihat tempat Sang Buddha membabarkan Dhamma untuk yang pertama kalinya. Taman Rusa Isipatana atau Sarnath terletak 13 km sebelah timur Laut Varanasi di Uttar Pradesh, India. Di tempat inilah Sang Buddha memberikan khotbah Dhammacakkappavattana Sutta kepada 5 orang pertapa, yaitu Kondanya, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji.
Peristiwa agung ini terjadi pada hari purnama di bulan Asalha tahun 588 sebelum Masehi. Saat ini, Tamarusa Isipatana masih dapat dijumpai, meskipun tidak sama persis dengan aslinya akibat perang yang terjadi di India. Di sini, Kalenamita dapat berdamai yatra di Dedamek Stupa, sebuah situs agung dengan tinggi 128 meter dan diameter 93 meter. Situs lainnya adalah The Dharmarajika Stupa, sebuah stupa yang hanya ada bagian dasarnya saja. Bagian lain dari stupa Dharmarajika dipindahkan ke Varanasi untuk digunakan sebagai bahan bangunan pada abad ke-18. Pada saat itu, relik ditemukan di dalam stupa Dharmarajika. Sayangnya, relik-relik ini kemudian dibuang ke Sungai Gangga. Stupa lain yang ada di sini adalah The Chaukandi Stupa. Stupa ini dibangun sebagai tanda tempat Sang Buddha bertemu dengan 5 pertapa. Reruntuhan wihara Mula Gandakuti yang menandai tempat di mana Buddha menghabiskan musim hujan pertama juga masih ada. Selain itu dibangun juga wihara Mula Gandakuti modern pada tahun 1930 oleh Sri Lanka Mahabodhi Society. Dengan lukisan dinding yang indah dengan taman rusa di baliknya. Saat ini juga terdapat Museum Arkeolog Sarnath yang menjadi kediaman untuk pilar singa Asoka yang terkenal, yang tetap utuh setelah jatuh dari ketinggian 45 kaki dari bagian atas pilar Asoka. Dan saat ini menjadi lambang nasional India dan simbol nasional pada bendera India. Museum ini juga menjadi kediaman untuk patung Buddha dalam postur Dharma Cakra yang terkenal. Di tempat ini juga terdapat sebuah pohon bodhi yang ditanam oleh Anagarika Dharmapala yang tumbuh dari cangkokan pohon bodhi di Bodh Gaya. Berbahagia sekali jika kita dapat mengunjungi situs luhur. Tempat Dhamma yang menjadi pedoman kita saat ini dibabarkan untuk pertama kalinya. Jadi, apakah kalian minta? Oke, ini adalah tempat ketiga yang bisa kita kunjungi pada saat Dhamma Yatra, yaitu Taman Rusa Isipatana. Dan benar sekali di sini terjadi peristiwa di mana Sang Buddha ini membabarkan ajarannya, memberikan ajarannya untuk pertama kali kepada 5 orang pertapa, yaitu Asaji, Mahanama, Kondanya, Badia, dan juga Wapa. Dan isi khotbahnya itu dinamakan Dhammacakka Pawatana Sutta. Dan ini terjadi pada saat bulan Asada di tahun 588 sebelum Masehi. Nah, peristiwa di Taman Rusa Isipatana ini atau peristiwa pembabaran Dhamma ini kita peringati setiap tahunnya. Biasanya itu di bulan Juli Agustus begitu, itu dirayakan Hari Raya Asada. Itu memperingati dibabarkannya Dhamma untuk pertama kalinya. Oke, ini tempat yang ketiga. Selanjutnya yang terakhir ini ada Kusinara atau Kusinagar begitu namanya. Ada yang masih ingat Kusinara adalah tempat terjadinya peristiwa apa? Oke, di Kusinara ini adalah tempat terjadinya peristiwa pada saat Buddha parinibbana atau meninggal dunia. Jadi ini tempat keempat yang bisa menjadi pilihan umat Buddha untuk melakukan Dhamma Yatra, mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan kehidupan Buddha untuk berziarah begitu. Nah, kita akan lihat kondisi Kusinara pada saat ini dan juga melihat apakah ada situs-situs khusus yang dibangun di Kusinara ini.
Oke, Ibu akan putarkan videonya. Silakan simak dengan baik. Tempat Sang Buddha Parinibana. Mari kita melihat situs bersejarah tempat Sang Buddha Parinibana di Kusinagar. Kusinagar atau Kusinara adalah sebuah kota di distrik Kusinagar di negara bagian India, Uttar Pradesh. Kusinagar adalah tempat wisata internasional yang terkait erat dengan kehidupan Sang Buddha. Ini adalah salah satu dari 4 kempan suci sejarah Buddhisme dunia. Buddha menyampaikan khotbah terakhirnya dan mencapai nibbana di kota ini pada tahun 483 sebelum Masehi dan dikremasi di Stupa Ramabar. Stupa Ramabar adalah monumen di Kusinagar, Uttar Pradesh. Ini adalah salah satu tempat peziarahan terpenting bagi umat Buddha di India. Dan di antara tempat-tempat populer untuk dikunjungi di Kusinagar. Dikatakan bahwa tepat di stupa inilah Sang Buddha dikremasi setelah parinibbana pada 483 sebelum Masehi. Stupa ini dibangun oleh Raja Mala yang memerintah Kusinagar ketika Buddha masih hidup. Dalam teks-teks Buddhis kuno, stupa ini disebut sebagai Mukut Bandan Chatya atau Mukta Bandan Wihara. Para penguasa Hindu dari Kekaisaran Gupta sangat membantu memperbesar situs Kusinagar, membangun sebuah kuil dengan Buddha berbaring. Situs ini ditinggalkan oleh para biku sekitar tahun 1200 Masehi yang melarikan diri untuk menghindari peperangan kala itu. Kalenamita masih dapat mengunjungi situs tempat Sang Buddha dikremasi ini karena situs ini dijaga dengan baik oleh pemerintah India. Kita bisa melakukan pradaksina sambil merenungkan sifat agung Sang Buddha di sini. Selain Stupa Ramabar, ada tempat wisata religi yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Di antara monumen dan kuil, salah satu tempat wisata utamanya adalah kuil dan stupa Parinirwana. Di kuil Parinirwana, kita bisa melihat patung Buddha sepanjang 6 meter. Ini adalah salah satu situs suci bagi umat Buddha. Patung ini menunjukkan Sang Buddha yang sedang berbaring di sisi kanan beberapa saat sebelum parinibbana. Mengunjungi situs bersejarah bagi umat Buddha ini selain dapat memperkuat keyakinan kita terhadap kebenaran Dhamma, tetapi juga upaya kita melestarikan nilai-nilai Dhamma melalui peninggalan sejarah. Kalenamita pasti tertarik untuk mengunjungi situs ini kan? Oke, tempat yang keempat tadi adalah Kusinara atau Kusinagar. Ini tempat di mana Buddha itu meninggal dunia atau parinibbana. Tadi juga ada situs-situs lain seperti stupa, kemudian tempat yang dipercaya sebagai tempat waktu Buddha dikremasi setelah parinibbana. Kemudian tadi ada juga seperti kuil dan juga stupa yang bisa kita kunjungi pada saat berdamayatra. Tadi di video disampaikan ada yang bisa kita lakukan pada saat berkunjung yaitu pradaksina. Nah, pradaksina ini apa? Pradaksina itu adalah memutari berjalan memutari situs yang ada di sana searah jarum jam dan itu 3 kali begitu ya, mengelilingi misalnya tadi stupa ya, kita mengelilingi stupa tadi 3 kali searah jarum jam, itu namanya pradaksina. Tujuannya apa? Itu untuk menguatkan keyakinan kita, terus menunjukkan hormat kita kepada Buddha dan juga ajarannya atau Dhamma. Jadi apa sih tujuan Damayatra? Tadi kan sudah ada 4 begitu ya. Tujuan kita mengunjungi 4 tempat tadi itu untuk melestarikan nilai-nilai Dharma melalui peninggalan sejarah. Dengan berdamayatra ini akan meningkatkan keyakinan kita pada Buddha dan juga ajarannya.
Nah, pada waktu itu Buddha juga mengatakan di Mahaparinibbana Sutta menyampaikan bahwa siapapun yang dalam perjalanan ziarah dengan penuh keyakinan, maka orang tersebut setelah badan jasmaninya hancur setelah mati akan terlahir kembali di alam-alam surga yang bahagia. Jadi kalau kita melakukan Dhamma Yatra dengan kesungguhan, dengan keyakinan, kemudian disokong, didukung dengan perbuatan-perbuatan baik, kita akan terlahir kembali di alam surga yang bahagia, begitu. Oke, ini tadi tentang tempat-tempat yang bisa kita jadikan tempat ziarah begitu ya, atau tempat tujuan berdamai yatra. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada pertanyaan, Bu. James, tidak ada pertanyaan. Yang lainnya? Tidak ada juga? Enggak. Oke, enggak ada. Ya, kalau enggak ada, seperti biasa kita akan meditasi sejenak. Silahkan teman-teman mengkondisikan diri, memejamkan mata, kita pancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk dengan harapan semoga semua makhluk berbahagia. Ibu Putri akan lihat teman-teman untuk memejamkan mata terlebih dahulu. Oke, mari kita bermeditasi sejenak, kita pancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Dalam hati ucapkan, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Oke, harapannya Ibu Putri, harapan Ibu Putri teman-teman benar-benar mengikuti meditasi tadi ya, karena Ibu Putri nggak bisa melihat satu persatu. Dan tunggu sebentar dulu, Ibu Putri akan screenshot untuk nanti diisikan di presensi. Sudah, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung sore hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Namun sebelum itu, mari kita tutup dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Kita coba buktikan tanda bacanya ya. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Wakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sangghasangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore, Sukihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih, Ibu. Namo Buddhaya. Terima kasih, Miss Putri. Namo Buddhaya. Salam budaya, Bu. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Ibu.